Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haikal Maulana Jatnika. Saya dari semester 5 PAIC, izin mempresentasikan dengan materi pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Selamat menyaksikan. Baik, saya langsung menjelaskan tentang perkembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Mengenal tentang evaluasi sering terjadi ya di beberapa lembaga ataupun organisasi. Di setiap ada program, entah apapun itu, pasti ada pertimbangan atau penilaian di akhir program tersebut agar mencapainya tujuan yang lebih baik, yang lebih bagus. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan evaluasi. Ada 4 materi, yaitu pertama pengertian evaluasi, fungsi, peran, tujuan, dan manfaat dalam evaluasi, jenis-jenis evaluasi, dan teknik dan instrumen penilaian. Pada materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Apa sih pengertian evaluasi itu? Pengertian evaluasi sebenarnya banyak ya, mulai dari menurut para ahli, Wikipedia ataupun beberapa, namun saya sudah merangkum dari beberapa pendapat, yaitu evaluasi adalah kegiatan terancang untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan atau suatu program yang tadi saya bilang di awal. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Kata evaluasi berasal dari kata Inggris yaitu evaluation, yang memiliki berarti penilaian atau penaksiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI, evaluasi juga mempunyai arti yang sama, yakni penilaian. Tujuan dari pengertian evaluasi ini adalah mempertimbangkan program-program kerja yang setelah kita lalui, yang udah kita kerjakan, agar kedepannya lebih baik menjalankan program yang telah kita lalui, entah apapun itu programnya. Evaluasi sangatlah umum dilakukan dalam suatu organisasi. Dengan adanya evaluasi, semua yang dilakukan diharapkan bisa sesuai rencana awal. Jadi adanya kegiatan evaluasi tersebut tentu bukan tanpa sebab, maka itu penting mengetahui dan memahami tujuan evaluasi, fungsi hingga tahapannya. Ada beberapa menurut para ahli tentang evaluasi ini. Yang pertama yaitu Fruchey pada tahun 1975 mengatakan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan merangkai mulai dari pengumpulan informasi, penetapan kriteria, membentuk penilaian, dan menarik kesimpulan serta mengambil keputusan pelaksanaan informasi. Yang kedua yaitu Norman E. Groenlund pada tahun 1976, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis yang dapat menentukan suatu atau juga membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran itu sudah dicapai oleh siswa ataupun mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu apa fungsi-fungsi evaluasi. Di sini saya menyantumkan beberapa fungsi-fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu fungsi selektif, diagnosa, penempatan, pengukuran, dan keberhasilan. Apa sih fungsi selektif itu? Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya, menentukan seseorang diterima kerja atau tidak, menentukan seseorang naik jabatan atau tidak, dan lain-lain. Nah, biasanya hal ini dilakukan pada organisasi ya, seringnya kepada organisasi, yaitu disebut dengan pleno tengah. Lebih menentukan layak lanjut atau tidak ke periode selanjutnya, yang menempuh menjadi ketua ya, bisa ketua, bisa kabid, dia kabinet bidang. Yang kedua yaitu fungsi diagnosa. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang dalam bidang kompetensi tertentu. Contohnya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang siswa dalam bidang studi yang didapatkan di sekolah.
Yang selanjutnya yaitu fungsi penempatan. Fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dalam suatu bidang tertentu. Contohnya dalam fungsi penempatan ini untuk mengetahui posisi terbaik seseorang ataupun karyawannya sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengukuran dan keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkatan keberhasilan sesuatu program, termasuk metode yang dipakai, program, sarana, dan pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu peran evaluasi. Apa sih peran evaluasi itu ya? Evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum memegang peran pentingnya baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum ini dapat digunakan dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajar, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Jadi artinya di sini peran evaluasi sangatlah penting di suatu lembaga ataupun di suatu organisasi ya, lebih kepada suatu lembaga yang saya ambil contoh dari teks ini. Karena apa? Di suatu lembaga itu wajib sekali ya evaluasi kurikulum ini diterapkan. Karena apa? Untuk membantu perkembangan siswa, apa yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan gitu, dan lain-lainnya. Kayak seperti fasilitas yang sering dipandang adalah seperti kamar mandi, seperti kursi gitu ya, ataupun tenaga kerjanya gitu. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini ada 4, yaitu menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengembangan keputusan. Yang kedua yaitu menentukan tingkatan dan keberhasilan serta kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Yang ketiga yaitu mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan kurikulum atau suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Selanjutnya itu manfaat evaluasi. Nah, manfaat evaluasi ini sangatlah banyak ya, namun saya merangkum beberapa dari referensi yang saya dapatkan. Ada 4, yaitu manfaatnya sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkatan penguasaan dan pemahaman suatu materi. Contohnya, manfaat evaluasi pembelajaran pada siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan nilai pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Yang keempat yaitu untuk mengukur tingkatan keberhasilan dan kegagalan pada suatu program atau objek kajian tertentu yang dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Yang sebenarnya jenis-jenis evaluasi ini terbagi 2. Yang satu itu menurut waktu pelaksanaannya. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu menurut waktu pelaksanaan. Apa sih maksudnya menurut waktu pelaksanaan itu? Evaluasi formatif ialah evaluasi yang dijalankan saat pelaksanaan dan fokus pada program prioritas melalui perbaikan tujuan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dan pelaksanaannya. Sumatif
yaitu evaluasi yang diterapkan saat pelaksanaan dan fokus terhadap suatu program prioritas telah diusai dilakukan. Evaluasi ini juga dapat memiliki tujuan dan penilaian hasil pelaksanaan. Hasil evaluasi sumatif ini meliputi percapaian prioritas dari pelaksanaan atau kegiatan prioritas. Saya ambil contoh dari misalnya dari guru yang sedang mengajar di suatu lembaga. Nah, maksudnya dari sini adalah setelah guru jam waktunya sudah habis, sudah jam pulang sekolah. Nah, guru ini ternyata sudah memberikan seperti soal ataupun tugas-tugas. Nah, lalu si murid ini memberikan jawaban yang telah diwajibkan untuk dikumpulkan di hari itu. Nah, guru ini langsung mengevaluasi bahwasanya anak ini benar jawabannya, ini salah, misalnya seperti itu. Artinya langsung diterapkan di hari itu juga. Materi selanjutnya yaitu teknik dan instrumen penilaian. Apa sih teknik, instrumen, dan penilaian ini? Sebagaimana dijelaskan dalam PP nomor 19 tahun 2005 bahwasannya penilaian keberhasilan belajar oleh pendidik terdiri atas penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Penilaian harian yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik suatu prodik untuk menilai atau mengukur secara kompetensi setelah melaksanakan suatu kompetensi dasar atau biasa disebut dengan KD atau lebih. Penilaian tengah semester yaitu penilaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah dilaksanakannya 8 sampai 9 minggu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 1. Cakupan penilaian akhir semester ini meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada satu semester tersebut. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.